channel. Nama channel gue ini Budaya Kita. Kenapa gue ambil nama channel gue Budaya Kita? Karena sebegitu cintanya gue dengan Indonesia dan sebegitu cintanya gue dengan keberagaman yang ada di negara kita. Seperti kalian tahu sendiri guys, negara kita itu sangat kaya, terdiri dari beribu-ribu pulau, berbagai macam suku, bahasa, budaya, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, di channel YouTube gue ini, gue mau sharing ke kalian tentang budaya-budaya apa aja sih yang ada di negara kita. Tapi sebelum gue memulai pembahasan budaya yang pertama, gue mau memperkenalkan diri dulu nih ke kalian. Seperti kata pepatah guys, tak kenal maka tak sayang. Jadi supaya kita saling sayang, kita kenalan dulu, oke? Nama gue Madumayanti Siregar. Kalian bisa panggil gue Duma karena biasanya teman-teman gue dan orang-orang sekitar gue panggil gue Duma. Dan di pembahasan yang pertama, gue mau ngebahas tentang budaya Batak. Kenapa? Karena gue sendiri orang Batak. Dan next setelah budaya Batak, gue akan membahas budaya-budaya lainnya untuk sharing ke kalian. Jadi di tema gue kali ini, gue mau ngebahas tentang anak niraja dan boru niraja. Loh, kok pembahasannya tentang anak niraja dan boru niraja sih? Soalnya guys, sebelum gue ngebahas lebih jauh tentang budaya Batak, kita harus paham dulu nih sebenarnya tentang budaya yang melekat pada putra dan putri orang Batak semenjak dia lahir. Nah, kata anak niraja dan boru niraja atau dalam bahasa Indonesianya putra raja dan putri raja itu sudah melekat pada diri putra dan putri Batak itu semenjak dia lahir guys. Ya emang sih kalau dipikir-pikir orang Batak ini kayaknya sombong ya pakai kata raja, tapi sebenarnya itu bukan sombong. Dulu pada zaman dulu itu petua-petua Batak itu memberikan nama itu supaya ada rasa saling menghormati, dihargai, dan itu merupakan identitas diri dari putra dan putri Batak itu sendiri. Seperti kita ketahui, raja itu dalam pengertian umum itu berarti seorang yang mempunyai kuasa, yang memerintah suatu negara ataupun bangsa. Dan kita juga bisa tahu sebegitu istimewanya seorang raja dari beberapa negara-negara kerajaan seperti Malaysia maupun Inggris. Anak niraja. Sebutan anak niraja untuk anak laki-laki di Batak itu merupakan sebutan yang sangat istimewa. Karena apa guys? Karena biasanya anak laki-laki itu merupakan anak yang diistimewakan biasanya untuk orang Batak. Karena mereka itu pembawa marga dari ayahnya. Nah, marga itu sendiri merupakan garis keturunan ayah. Jadi kita tuh harus tahu sebagai anak laki-laki tuh silsilah keturunan ayah kita itu apa. Atau kalau misalnya orang Batak itu sering menyebutnya dengan istilah tarombo. Jadi tarombo ini lo harus tahu nih garis keturunan bokap lo tuh apa. Misalnya nih bokap lo punya abang, lo harus manggil abang dari bokap lo itu sebagai bapak tua. Itu juga suatu tarombo. Atau bokap lo itu punya kakak perempuan atau adik perempuan. Nah, kakak perempuan atau adik perempuan bokap lo panggilnya sebagai namboru. Itu juga tarombo. Jadi sebegitu pentingnya lo harus tahu tarombo di adat Batak atau silsilah dari garis keturunan bokap lo itu kayak gimana. Dan sebagai anak niraja, lo juga harus mengetahui tentang apa itu 3 pilar atau 3 posisi utama yang ada di adat Batak atau sering disebut dengan Dalihan Natolu guys. Jadi di Dalihan Natolu ini emang sih bukan hanya anak niraja atau putra raja yang harus tahu, boru niraja juga harus tahu. Tapi kenapa gue lebih menekankan ini kepada anak niraja harus tahu? Karena kan kalau misalnya lo kan anak niraja, lo pasti nikah nanti dengan seorang perempuan yang disebut dengan boru niraja. Jadi bagaimana nanti sikap dari seorang perempuan ini yang menjadi istri lo ini, itu tuh semua dicerminkan dari bagaimana lo bersikap, dari bagaimana lo bisa membimbing dia supaya dia pun bisa memahami budaya lo atau bisa melakukan hal yang terbaik, baik itu di kehidupan sehari-hari atau di adat juga gitu. Nah,
Kita untuk pembahasan Daliana Tolu itu yang pertama adalah dia di orang Batak disebut dengan sangat marhula-hula. Sangat marhula-hula. Sangat marhula-hula atau somba marhula-hula itu artinya lo sebagai pihak laki-laki harus menghormati dan menghargai keluarga pihak perempuan atau yang menjadi istri lo. Contohnya nih, kalau misalnya sekarang lo masih single, gue kan masih single, mana gue tahu gitu kan. Lo bisa melihat dari bokap nyokap lo. Bokap lo harus menghormati dan menghargai keluarga pihak dari nyokap lo. Begitupun sebaliknya. Nah nanti lo saat lo sudah berkeluarga, lo punya istri, lo pun harus memperlakukan hal yang sama. Lo harus menghormati dan menghargai keluarga pihak istri, karena keluarga pihak istri itulah yang menjadi hula-hula lo. Jadi kalau keluarga pihak istri hula-hula lo posisinya adalah sebagai boru atau sebagai pihak perempuan. Manat mardongan tubuh. Manat mardongan tubuh di sini artinya adalah kita harus menjaga kerukunan berkeluarga, kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Nah, manat itu sendiri kalau kita artiin itu artinya hati-hati. Tapi bukan berarti harfiah yang lo mesti hati-hati sama keluarga lo atau lo mesti hati-hati dengan sesama lo yang ada di sekitar lo. Enggak, maksudnya adalah lo hati-hati dalam menjaga kerukunan supaya tidak terjadi pertengkaran, perselisihan atau perselisih paham lah yang membuat kericuhan seperti itu guys. Jadi di sini manat mardongan tubuh, kalau menurut gue sih lo mesti pupuk dari keluarga lo dulu nih, dari tengah-tengah keluarga lo. Gimana caranya lo bisa memupuk manat mardongan tubuh itu keluar dari keluarga lo, tapi sementara di keluarga lo sendiri itu masih belum benar gitu. Nah, manat mardongan tubuh ini bisa diartikan misalnya gue kan udah berkeluarga, gue marga Siregar, suami gue marga Sitindaun, terus di sekeliling rumah gue itu ada marga Silalahi, Gultom, Sinaga, Sinambela, Sihombing, dan beberapa marga lainnya. Itu tuh merupakan dongan tubuh gue gitu. Jadi dongan tubuh gue tuh bukan semerta-merta mesti marga Siregar juga atau mesti marga Sitindaun yang sama dengan suami gue, enggak. Jadi sebenarnya dongan tubuh itu tuh siapa aja yang di sekeliling kita, yang dia misalnya orang Batak yang punya marga, itu merupakan dongan tubuh kita yang harus kita jaga silaturahminya, yang harus kita jaga kerukunan kita terhadap mereka, kayak gitu. Yang ketiga adalah elek marboru. Elek marboru. Nah, elek marboru ini kalau di orang Batak itu merupakan dari pihak perempuan. Contoh, di keluarga lo itu lo 3 bersaudara. Lo laki-laki satu-satunya dan 2 lagi adalah perempuan. 2 perempuan ini adalah boru di keluarga lo karena lo anak. Jadi lo sebagai anak itu merupakan hula-hula dari adik atau kakak perempuan lo yang 2 orang lagi, dan mereka adalah borunya lo. Nah, kayak tadi nih, balik yang ke yang pertama, kan tadi mereka somba marhula-hula, itu salah satunya ya guys. Somba marhula-hula, mereka harus menghormati lo, tapi sebaliknya lo sebagai hula-hula juga harus menyayangi mereka, lebih mengalah kepada mereka. Karena menurutku tuh elek marboru tuh, elek itu tuh bisa diartikan sebagai marpanganju kalau bahasa Bataknya. Marpanganju itu lebih mau merendahkan ego lo dari saudara perempuan lo. Jadi menurut gue kalau misalnya nih lo merendahkan ego lo tuh bukan berarti lo kalah atau lo lebih rendah dari dia, enggak. Tapi itu salah satu contoh dari elek marboru. Supaya apa? Supaya selalu tercipta kerukunan antara lo dan saudara perempuan lo, antara hula-hula dan boru. Jadi somba marhula-hula, elek marboru itu bisa terlaksana secara bersamaan gitu guys. Next, gue akan ngebahas tentang boru niraja. Boru niraja, kenapa sih sebutannya boru niraja? Soalnya sebenarnya sebutan boru niraja ini buat seorang anak perempuan itu supaya anak perempuan ini lebih dihargai, lebih terhormat. Jadi disebutlah dia sebagai boru niraja. Gak jarang sih gue dengar nih sebutan boru niraja, bahkan di keluarga gue sendiri. Waktu gue masih di depan nyokap bokap gue tuh sering banget kayak melontarkan suatu guyonan, suatu rayuan kepada nyokap gue. Bahkan cuman kayak nyuruh minta bikinin kopi pun suka bilang
bahin jo kopi dia boru ni raja nami gitu. Artinya tuh bikinin dong buat aku kopi putri raja kami gitu. Dengan sumringahnya nyokap gue pas dengar itu langsung bikinin bokap gue kopi, karena sebegitu bagusnya bahasa itu, sebegitu indahnya bahasa itu dilontarkan dan terdengar buat seorang perempuan. Nah, kita sebagai perempuan, sebagai boru ni raja, kita itu merupakan cerminan dari orang tua gue. Bokap gue tuh selalu ngajarin ke gue nih. Bahkan tuh kalau misalnya tiba-tiba kalian ketemu suami gue nih di tengah jalan, bisa nanya, emang bener ya, bokap si Duma itu ngajarin ke dia selalu jadi boru ni raja. Pasti suami gue jawab iya, sampai dia bosen. Gue sampai bosen ngedengerin bokap gue bilang ke gue tiap hari, boru bapak, inang, hasian bapak, ingat pesan bapak harus selalu jadi boru ni raja, katanya gitu. Kenapa? Soalnya apapun perbuatan gue, apapun tingkah laku gue, itu mencerminkan dari didikan orang tua gue. Bahkan gue mendengar didikan ini tuh dari bokap gue tuh sebelum gue nikah, guys. Soalnya buat kalian yang perempuan single, sebutan boru ni raja itu kalian bisa terapkan dengan cara gimana? Dengan cara kalian nggak jadi perempuan yang badung, kalian memiliki pergaulan yang baik, kalian disiplin, terus kalian juga sopan santun terhadap orang lain, baik terhadap yang lebih muda maupun yang lebih tua. Itu bisa kalian lakukan sebagai boru ni raja jika kalian masih perempuan single. Nah, untuk kalian yang udah menikah, terutama perempuan yang udah menikah seperti gue nih, itu sebutan boru ni raja itu memiliki arti yang sangat luas, dan terutama tuh kalian harus terapin di keluarga kalian sendiri. Contohnya nih, bagaimana lo harus berperan sebagai boru ni raja di tengah-tengah keluarga lo, terutama di hadapan keluarga suami lo. Lo harus hormat terhadap orang tua lo harus baik terhadap saudara-saudara ipar lo. Itu tuh merupakan suatu tindakan yang mencerminkan bahwa lo boru ni raja. Jadi kalau misalnya lo belum bisa melakukan sedikit tidaknya hal yang gue sebutin itu, ya lo pikirin sendiri sebenarnya sebutan boru ni raja itu pantas nggak sih dilekatkan buat lo gitu. Tapi guys, gue ingetin ke lo pada yang perempuan terutama, kita itu perempuan. Jadi misalnya kalau lo mau disebut boru ni raja, lakukanlah sesuatu yang sebagaimana mestinya seorang putri raja, berlaku baik, berlaku sopan, dan juga kalau misalnya sudah berkeluarga, lo baik kepada mertua lo hormat kepada suami lo, dan nggak menindas suami, nggak berkata-kata kasar ataupun tidak berat sebelah ya, karena banyak banget orang Batak itu yang kayak berat sebelah juga, dia lebih condong ke orang tuanya, padahal sebenarnya enggak, guys. Jadi kita harus well balance lah di dalam hidup ini gitu. Jadi guys, mungkin itu yang bisa gue sampaikan ke lo. Yang perlu lo ingat, lo mau perempuan lahir dari keluarga manapun, lo mau perempuan lahir dari keluarga petani, pejabat, lo lahir dari keluarga polisi, lo lahir dari keluarga guru, atau apapun itulah sebutannya, lo semua itu sama kok, memiliki identitas boru ni raja untuk lo yang orang Batak. Jadi untuk kalian laki-laki dan perempuan, anak ni raja dan boru ni raja, yuk kita sama-sama melakukan hal-hal yang baik yang mencerminkan bahwa kata-kata itu pas banget dilekatkan untuk kita orang Batak. Jadi songoni mada dongan-dongan, itulah yang bisa saya sharing ke kalian. Mungkin ada kekurangan, kalian bisa komen nanti di channel YouTube gue. Itu dulu yang bisa gue sharing. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Jadi kalian tahu nih kalau misalnya ada notif dari gue untuk video next video gue. Oke? Bye, selamat siang, horas.